Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wow, ngeri bosku untuk istilah yang memang menunjukkan satu fenomena yang luar biasa mengerikannya. Ya, kenapa sih seperti itu? Dalam satu momen video yang tampaknya banyak beredar di TikTok dan juga di X, itu Gibran gak mau salami AHY. Padahal AHY itu berdiri di paling ujung dan pastilah Gibran itu tahu bahwa itu adalah AHY. Tetapi dilewati begitu saja AHY, dan akhirnya setelah AHY sedikit melirik ke sebelah kanannya, ya Gibran menyalami baris orang kedua, ketiga. Dia adalah orang pertama, Menteri Koordinator Infrastruktur kabinetnya Prabowo. Ya, di mata sejumlah banyak menteri, Gibran tidak mau salami AHY. Apa ini nggak bisa perang puputan, ya kan? Perang puputan, Mukidi versus SBY. Ya, ayo, oke gas. Rame banget pemirsa. Satu momen di mana Gibran tidak mau salami SBY. Saya menyebutnya dengan istilah perang puputan, ya kalau itu merujuk pada pertempuran habis-habisan, terutama dalam konteks sejarah di Indonesia, khususnya di Bali. Puputan itu berarti tanggal, putus, habis atau mati. Perang habis-habisan atau perang sampai mati. Dan ya itu terjadi di Margarana, ya di Desa Marga, Tabanan, Bali, saat I Gusti Ngurah Rai, sekarang menjadi nama bandara itu, dengan seluruh pasukannya, anak dan semuanya mati habis itu melawan Belanda. Ya, apakah akan seperti ini nanti keluarganya Jokowi dengan keluarganya SBY? Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Siapa tahu juga SBY mungkin juga ya memberikan inspirasi atau mengikut dalam wacana 300-an jenderal TNI. Tidak ada satupun yang polisi loh ya, kecuali Luhut Binsar Panjaitan, itu tidak masuk itu, ya kan? Kemudian dan dua keluarga ini tampaknya memang wajar kalau kemudian perang puputan itu dalam perebutan politik dan kekuasaan di Indonesia, ya. Mungkin dari sisi Gibran yang mungkin nggak ngerti apa-apa, ya, bukan plonga-plongo, tapi didoktrin sama bapaknya. Ini kesempatan bagi kamu untuk mempermalukan AHY di depan banyak orang, TNI dan macam-macam itu pakai seragam loreng-loreng begitu, pemirsa. Ya, jangan kamu salami itu AHY, biar bapaknya marah sekalian. Nah, mungkin seperti itu juga, ya. Karena memang dalam beberapa momen ini, termasuk dalam persoalan ijazah palsu ini, ya, Jokowi itu melontarkan tuduhan tentang adanya orang besar di balik narasi tentang ijazah palsu yang menerpa dirinya. Nah, termul-termulnya memberikan tambahan yang pakai baju biru. Nah, orang partai kalau pakai baju biru itu hanya ada 3, PAN, Nasdem, Demokrat kan. Nah, dari 3 partai ini memang kemudian SBY itu terkena. Kenapa terkena? Karena SBY ini kayaknya diam-diam juga ngerangkul Prabowo atau rangkul-rangkulan dengan Prabowo
Dan Prabowo memang memberikan banyak job kenegaraan itu kepada AHY, ya, mentereng lah, ya, mengantar, menjemput, menerima kunjungan, menyertai para kepala negara atau perdana negeri negara asing, negara sahabat. Sementara Gibran diperintahkan oleh Prabowo untuk nanam padi, ya kan? Nebang tebu dan lain sebagainya, padahal dia wakil presiden. Mestinya yang menyertai atau yang menemani wakil kepala pemerintahan dari negara sahabat itu adalah wakil presiden. Tapi kenapa Prabowo milih AHY bukan Gibran? Ya, ini apakah unsur kesengajaan? Ya, memang memancing amarahnya Jokowi atau seperti apa? Ya kita tidak tahu, ya kan? Tetapi tampaknya ini juga akhirnya dirasakan oleh Gibran, gitu kan? Jadi sama sekali tidak mau melihat AHY, ya kan? Langsung jabat tangan dengan yang lain-lain. Ngeri, ya kan? Mungkin karena seperti itu memang. Itu apabila kalau kita melacak pada saat kenapa Fufu Fafa itu menyerang habis, terutama itu Prabowo, karena waktu itu Prabowo itu dianggap musuh bapaknya. Nah, sekarang itu yang dianggap musuh Jokowi itu adalah SBY. Karena itu anaknya juga harus dilibatkan, gitu ya, Bran. Cara berpikirnya itu, ya. Sehingga menarik perhatian dan ini menjadi viral. Benar-benar akan menjadi perang puputan atau perang Brontoyudo, ya kita lihat aja nantinya, ya. Dan ini saya kira mungkin kalau disadari oleh Prabowo sebagai bentuk strategi, ya kita tidak tahu juga, membenturkan antara Jokowi dengan SBY supaya dua-duanya itu tunduk dan membutuhkan jasa dari Prabowo, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas memang wajar kalau Jokowi itu cemas karena posisi sebagai wakil presiden tampaknya segera didongkel habis, dan Gibran pun memang sudah galau banget, ya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.